Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Saat ini seluruh negara dan masyarakat internasional menghadapi dua tantangan besar, yaitu bencana kesehatan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan bahaya narkotika. Data United Nations Office and Drugs and Crime pada 24 Juni 2021 menyebutkan sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020 dan tren global ini diperkirakan akan meningkat sebesar 11% sampai tahun 2030. Oleh karena itu, untuk memerangi penyalahgunaan narkotika, diperlukan sinergi pemberantasan yang baik di seluruh tingkat kenegaraan baik nasional, regional, maupun internasional, seperti dikatakan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin pada acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021. Melalui konferensi video di kediaman resmi Wakil Presiden, Jalan Diponegoro nomor 2, Jakarta Pusat. Pada peringatan yang mengambil tema nasional Perang Melawan Narkoba di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia Bersih Narkoba. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan, berdasarkan data dan fakta yang terjadi, sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri. Obat terlarang tersebut diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional, bekerjasama dengan sindikat dalam negeri. Untuk itu, tindak hukum yang tegas sangat diperlukan agar peredaran narkoba lintas negara dan di dalam sebuah negara tidak dapat beroperasi lagi. Kantor PBB urusan obat-obatan dan kejahatan atau UNODC telah menetapkan tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Semua negara anggota PBB termasuk Indonesia ikut memperingatinya. Peringatan hari sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap korban penyalahgunaan narkotika sekaligus wujud perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di seluruh dunia. Saya mengapresiasi Badan Narkotika Nasional yang secara rutin setiap tahunnya memperingati Hari Anti Narkoba Internasional sebagai momentum untuk mengingatkan kita semua tentang betapa bahayanya ancaman narkotika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, hingga saat ini seluruh negara dan masyarakat internasional masih menghadapi dua musuh besar, yaitu bencana kesehatan yang menjadi ancaman bagi kemanusiaan di abad ini, yaitu pandemi COVID-19 dan narkotika. Imbasnya melanda semua lini kehidupan manusia, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga negara. UNODC dalam laporan terbarunya yang dirilis tanggal 24 Juni 2021 menyebutkan sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020. Antara tahun 2020 2019 jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22%. Sementara secara global jumlah pengguna narkoba diperkirakan akan meningkat 11% sampai tahun 2030. Narkoba, hasil survei penyalahgunaan narkoba tahun 2019 oleh BNN bersama LIPI menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,80% atau sekitar 3.419.188 jiwa. Sehingga dapat dikatakan terdapat 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun terpapar memakai narkoba. Permasalahan penanggulangan narkoba yang masih dihadapi Indonesia saat ini antara lain banyaknya jaringan sindikat narkotika yang beroperasi dengan menyelundupkan narkoba melalui jalur laut yang berimplikasi meningkatnya kawasan bahaya narkoba di seluruh Indonesia. Peredaran narkoba jenis baru
atau NPS seperti tanaman khat dan tembakau gorila. Narkoba disalahgunakan oleh penduduk usia produktif antara 15 hingga 64 tahun, dan peredaran narkoba sudah merambah hingga ke desa-desa serta melibatkan kalangan perempuan dan anak-anak baik sebagai kurir maupun penyalahguna. Kemudian juga transaksi narkoba bermutasi dari modus operandi tradisional beralih kepada penggunaan teknologi secara daring serta melibatkan dalam berbagai bentuk. Terkait penegakan hukum di Indonesia, Wakil Presiden pun menjelaskan bahwa telah terdapat peraturan yang mengaturnya, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020 sampai 2024 atau lebih dikenal dengan RAN P4GN. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar peraturan-peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal. Selain memerlukan kolaborasi dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, diperlukan juga partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat Indonesia. Selain dengan peningkatan partisipasi masyarakat tersebut, Wapres menilai bahwa masyarakat desa memiliki potensi dan kekuatan besar dalam melawan narkoba secara bersama-sama. Untuk mengoptimalkan potensi ini, maka diperlukan desa dengan lingkungan yang kondusif, aman, serta layak bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berkreasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk membesarkan anak-anak yang menjadi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sama, Wapres pun meresmikan program Desa Bersinar dan dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional. Menutup sambutannya, tak lupa Wapres berpesan agar BNN sebagai leading sektor dalam P4GN untuk dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat intervensi ketahanan keluarga, mengintervensi daerah bahaya narkoba agar menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, serta memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama pencegahan dan pemberantasan narkotika, baik pada level dalam negeri, domestik maupun internasional. Sebelumnya, Kepala BNN Petrus Reinhard Golose melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan BNN dalam mengoptimalkan P4GN. Upaya tersebut diantaranya dengan melakukan 3 langkah strategis dalam memberantas narkotika, yaitu melalui soft power approach yang berupa aktivitas pencegahan, hard power approach yang berupa penegakan hukum yang tegas dan terukur, serta smart power approach yang berupa pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk memberantas narkotika. Selain Kepala BNN, hadir secara virtual dalam acara ini para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Daerah seluruh Indonesia, dan para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Sementara Wakil Presiden didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Muhammad Umar. Tim Eljan Media melaporkan.